Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Fadilar Mohorbo dari kelas 11 IPA 7. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam. Pada teks eksplanasi, peristiwa timbul karena ada peristiwa lain sebelumnya, dan peristiwa tersebut mengakibatkan peristiwa yang lain sesudahnya. Struktur teks eksplanasi. Teks eksplanasi ini sendiri memiliki fungsi sosial yang bertujuan untuk menjelaskan, menganalisis proses munculnya atau terjadinya sesuatu. Tujuan teks ini adalah memaparkan sesuatu agar menjadi lebih jelas dan memberikan pengetahuan tambahan terhadap pembacanya. Oleh karena itu, strukturnya terdiri dari beberapa bagian pokok sebagai berikut ini. Yang pertama, identifikasi fenomena atau peristiwa. Pada bagian ini berisi identifikasi terhadap fenomena atau peristiwa yang akan dijelaskan. Kedua, rangkaian kejadian. Di sini berisi akan penjelasan ataupun perincian dari kejadian atau sebab akibatnya relevan dengan fenomena atau peristiwa yang telah diidentifikasi. Sedangkan yang ketiga, yaitu adalah ulasan, yang merupakan komentar hingga penilaian atau penyampaian konsekuensi dari fenomena ataupun peristiwa yang telah dipaparkan penjelasannya. Ciri-ciri dari teks eksplanasi. Berdasarkan berbagai penjabaran yang telah disampaikan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri teks eksplanasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, strukturnya terdiri atas pernyataan umum yang merupakan gambaran awal tentang apa yang disampaikan, deretan penjelas atau inti penjelasan apa yang disampaikan, dan interpretasi yaitu pandangan atau kesimpulan. Yang kedua, memuat informasi berdasarkan fakta atau bisa disebut informasi faktual. Yang ketiga, faktualnya memuat informasi yang bersifat keilmuan, misalnya tentang sains. Yang terakhir adalah kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Pertama, pola pengembangan kronologis akan banyak menggunakan konjungsi kronologis seperti kemudian, akhirnya, selanjutnya, sekarang, sebelumnya, dan sejenisnya. Kedua, pola pengembangan kausalitas, yaitu sebab akibat, akan memiliki konjungsi kausalitas seperti sebab, karena, akibatnya, dan sejenisnya. Tiga, menggunakan kata peristilahan atau teknis seperti industri pariwisata, otomotif, sektor pertanian, dan sebagainya. Keempat, menggunakan kata benda fenomena seperti angin tornado, tata surya, gerhana matahari, kerajinan tangan, dan sebagainya. 5. Menggunakan kata kerja tindakan jika berisi suatu tindakannya yang objeknya berupa alam atau fenomena sosial, budaya seperti berpergian, berwisata, mengajak, berkunjung, dan berjalan-jalan. Yang keenam, cenderung lebih banyak menggunakan kalimat pasif. Sekian penjabaran saya mengenai teks eksplanasi. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat bagi teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.